menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia. Hacker terbaik Indonesia bekerja, Federasi PSSI panik, ladang uang para mafia terbongkar. Kekalahan atas Australia kemarin masih meninggalkan luka dan amarah bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Ekspektasi tinggi terhadap Patrick Kluivert harus terjun bebas setelah melihat kenyataan timnas Indonesia digunduli Australia dengan skor 5-1. Hal ini membuat publik kecewa atas hasil yang diraih, apalagi setelah melihat skuad mewah dan komplit, tentu skor tersebut harusnya tak sebanyak itu. Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-5 dari Australia pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney Football Kamis 20 Maret. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda dan mengancam posisi mereka di grup C. Gol-gol timnas Australia dicetak oleh Martin Boyle di menit ke-18 via eksekusi penalti. Nishan Velupillay pada menit ke-20, Jackson Irvine pada menit ke-34 dan 90+1, dan Lewis Miller pada menit ke-61. Sementara itu, gol tunggal timnas Indonesia dicetak oleh Oleme Romeni di menit ke-78 via sepakan kaki kiri. Patrick Kluivert menerapkan formasi 4-3-3 dengan gaya total football yang menjadi ciri khasnya. Namun terlalu menyerang dan terbuka membuat pertahanan Indonesia lengah dan tak berdaya. Bagi pelatih Patrick Kluivert, ini adalah kekalahan perdana sejak menangani timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Banyak kejadian usai laga tersebut yang membuat tagar Kluivert out dan rindu STY menggema kembali. Publik membandingkan apa yang dilakukan Patrick dan Kluivert untuk timnas Indonesia, baik di dalam maupun di luar lapangan. Tak hanya membandingkan pelatih, sikap berbeda pun ditunjukkan para pemimpin federasi. Tentu ini membuat publik bertanya-tanya, apakah ini mereka memang ingin memajukan timnas Indonesia atau malah mencari untung atas kekalahan Indonesia ini. Beberapa orang yang peduli terhadap kemajuan timnas pun speak up atas kekalahan ini. Salah satunya Hamdan Hamadan, ia menuliskan yang menang dan cuan. Pertama, agen yang mengarah pada dugaan bahwa ada pemain yang masuk ke timnas bukan murni karena kualitas, melainkan lewat jalur titipan. Kedua, Bandar dan Kroni mengacu pada pihak-pihak yang punya kepentingan besar dalam pemilihan pemain atau kebijakan. Ketiga, ahli omon-omon menyindir orang-orang yang banyak bicara tapi tidak benar-benar berkontribusi positif. Keempat, media partner dan buzzer 700 perak bisa jadi kritik media dan buzzer yang membentuk opini publik sesuai kepentingan tertentu. Kelima, akun ordal dan endorse diartikan sebagai akun media sosial yang mendapat dukungan dari orang dalam dan diuntungkan lewat kerjasama atau promosi tertentu. Kalimat tersebut diakhiri dengan kata Gusti Allah Mboten Sare yang menegaskan bahwa pada akhirnya keadilan akan datang dan kebenaran akan terkuak. Erick Thohir pun menjadi sorotan setelah dirinya mengunggah postingan di Instagram resminya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan terus mendukung tim nasional Indonesia, menyusul hasil buruk yang diderita skuad Garuda saat menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney, Kamis. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, kata Erick dalam pernyataan di akun media sosial Instagram. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian, peluang itu masih ada, ujar Erick. Postingan tersebut juga menjadi buah bibir netizen ketika mereka menilai apa yang dilakukan Erick sangat berbeda ketika Shin Tae-yong yang jadi pelatih. STY menjadi pelatih paling berjasa dengan membangun sistem persepakbolaan timnas Indonesia menjadi seperti sekarang. Misinya mewujudkan timnas bermain ke Piala Dunia sedang ia tuju, namun secara mengejutkan kepelatihan yang diputus di tengah jalan dengan dalih adanya hubungan tak baik antara pelatih dan pemain. Keputusan mendadak itu membuat amarah publik memuncak karena secara statistik STY masih apik dalam menunggangi timnas Indonesia, membuat publik terkejut atas keputusan Erick selaku ketua federasi yang ingin skuad Indonesia diisi oleh pelatih Belanda. Patrick Kluivert yang jadi nahkoda baru berusaha meyakinkan publik dengan nama tenarnya yang ditemani beberapa staf yang memang populer di Eropa.
Namun hasil buruk membuktikan bahwa track record Patrick lebih parah daripada yang dihasilkan oleh STY. Patrick Kluivert mengatakan timnas Indonesia berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam laga itu. Namun Australia memberikan perlawanan cukup ketat sehingga tim asuhannya kehilangan poin. Tentu saja itu gaya permainan saya pikir kita telah melihatnya sejak awal laga kita mendominasi permainan. Saya pikir kami tampil lebih baik daripada Australia, kata Patrick Kluivert usai laga. STY dan Patrick sebenarnya hanya menjadi kambing hitam untuk kepentingan para penguasa federasi yang mungkin bekerja sama dengan para pandit sepak bola Indonesia. Digantikannya STY dengan Patrick karena Shane menjadi pelatih yang susah untuk ditekuk karena integritasnya yang kuat dan tak terpengaruh oleh hal apapun, sedangkan Patrick Kluivert punya nama mentereng namun rekam jejaknya yang gelap dan banyak kasus yang terjadi yang mungkin jadi pilihan para penguasa. Coach Justin jadi orang pertama kali menyarankan pergantian Shin Tae-yong. Ia sangat yakin Indonesia akan melaju dan menang menuju Piala Dunia jika Shin Tae-yong digantikan Patrick Kluivert. Saking yakinnya, Coach Justin pun terbang ke Sydney untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Duduk di tribun bersama pendukung Indonesia yang lainnya malah membuat ia dirujak dan dibully massa. Ayo Manano, pelatih terbaikmu, kalahkan atau kritisi dong, kenapa diam? Bentak supporter timnas. Tanggung jawab dong, jangan diem aja, kritisi dong, jangan Shin Tae-yong doang diusir. Bentak yang lainnya. Coach Justin panik lalu mencoba menenangkan para supporter karena masih ada laga berikutnya. Sabar, ya saya akan kritisi. Sabar, masih ada Bahrain, pasti menang, ujar Coach Justin. Dan memang akan kita tunggu laga terakhir di bulan Maret ini ketika Indonesia melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Apakah akan ada sesuatu yang mengejutkan atau malah tambah membuat tagar Kluivert out semakin menggema?